boleh bener nggak sih kalau Uges bilang kalau laki-laki itu larinya ke kebutuhan biologis, kalau perempuan makanya Mbak ini nggak begitu ngerasain karena larinya ke pengen diperhatiin, lebih ke kasih Iya sayang mungkin gitu. lebih ke feeling ya, Heeh. heeh. Memang kalau kalau perempuan memang mungkin, lebih untuk apa ya, untuk bahwa mungkin lebih lebih ada percaya diri lagi, lebih gimana sih kalau kita diperhatiin sama lawan jenis kita kan mau Mhm. nggak mau kita jadi pengen cantik, pengen olahraga, pengen kurus, pengen langsing, pengen Selamat pagi pemirsa. Saya datang agak pagi hari ini, nggak apa-apa ya. Saya punya cerita. Seorang kakek dan nenek itu bersama-sama tinggal di sebuah desa yang jauh di tengah-tengah pegunungan. Suatu hari si kakek dengar katanya akan ada pasar malam yang diselenggarakan di sebuah kota yang lumayan deket lah sama desa itu. Perjalanannya sehari. Jadi saking ngototnya si kakek, saya harus pergi ke pasar malam itu. Berbekal hasil kebun yang nanti akan ditukarkan dengan barang di pasar malam, si kakek berangkat subuh-subuh dia udah berangkat. Sampai di pasar malam, malam-malam. Begitu sampai di pasar malam, dia sudah lihat-lihat keliling, ternyata yang bisa dia beli hanya sebuah cermin. Cerminnya kecil lagi, cuma cukup untuk masuk ke saku, jadi cermin saku. Saking senengnya si kakek pulang ke rumah itu senyum-senyum sendiri kalau lihat kaca itu. Kemudian lihat lagi senyum lagi. Si nenek lama-lama mikir, "Ih, genit amat sih udah tua, tapi kok setiap dia ngeliat benda itu kok dia kayak senyum-senyum." Terus nanya si nenek, "Apa sih yang kamu beli di pasar malam itu?" Udah deh, bukan urusan perempuan." Terus dia sembunyiin gitu. Ah, kata nenek, macem-macem ya. Oke, begitu si kakek tidur, si nenek langsung merogoh sakunya si kakek, kemudian diambil, terus dia lihat itu cermin, terus dia bilang gini, "Oh, ternyata betul dugaan saya. Rupanya suami saya sekarang punya perempuan lain ya." Dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, menjelang pagi saya temani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa, istilah secara ilmiah istilah puber kedua itu sebenarnya tidak pernah ada secara ilmiah. Mungkin karena perilaku atau sikap para pria setengah baya, bergaya seperti anak muda yang lagi jatuh cinta, lagi baru puber, maka muncullah istilah puber kedua. Tapi sebenarnya gimana sih orang-orang yang mengalami puber kedua? Apa sih yang mereka alami, apa sih yang mereka rasakan? Malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang puber kedua. Dan tamu Ugus pada malam hari ini adalah yang pertama Putu Wijaya. Kita tepuk tangan buat Putu Wijaya. Mas Putu. Nanti Ugus pasti dimarahin sama orang-orang di Bali karena Ugus manggilnya Mas Putu. Harusnya beli putu, tapi karena udah kondang dengan nama Mas Putunya jadi Ugus ikut-ikutan Mas Putu. Dan kemudian yang kedua Mbak Eni Sukamto. Kasih tepuk tangan dong buat Mbak Eni Sukamto. Kedua tamu Ugus ini, dua-duanya sudah setengah baya Mbak ya, tapi nggak kelihatan. Nggak, itu justru, makanya dihadirkan karena setengah baya tapi tidak bergaya seperti orang setengah baya. Karena Ugus mau nanya Mas Putu dulu, boleh tahu nggak sih Mas, merasa mengalami puber kedua nggak sih Mas? Selalu. Aduh, tolong, ada selalu loh. Selalu ya. Sejak kapan sih Mas, hitungannya Mas Putu masuk ke puber kedua tuh? Setiap kali saya melihat perempuan cantik, sih. saya merasa puber kedua. Jadi bingung. Perempuan cantik ya, kalau nggak cantik pubernya hilang. Perempuan cantik bukan dari mata turun ke hati, dari bawah turun ke hati. Oke loh, ini bener-bener puber kedua. Tapi kalau Iya. kalau buat Mas Putu sendiri puber kedua tuh apa sih Mas? Begini, katanya kan tadi menurut istilah psikologi tidak ada ya, tapi karena masyarakat mempercayainya, dia menjadi ada. Dia seakan-akan mitos. Kalau kita mengalami itu maka perkawinan akan goncang ya, karena seakan-akan laki-laki menjadi binal lagi, menjadi kuda binal lagi. Mencari-cari gitu ya? Mencari-cari, sudah ada dicari lagi. Tapi padahal sebetulnya ini kan karunia yang luar biasa. Kita seperti recycling gitu ya. Melakukan recycling, kita mendapatkan kembali tenaga kita yang sudah hilang. Dan kalau kita bisa bagaikan seekor kuda mengasihi ini di muka kita dan Topeng ya? Kayak apa, memfokuskan kepada kacamata. primadona yang kita pilih,
itu kan luar biasa. Buat saya ini nikmat sekali, Wah. disyukuri. Malah tiap hari puber kedua juga bagus. Boleh juga mari silakan ikut. Tapi kalau Mbak Eni sendiri gimana Mbak? Ini loh, pria diwakili oleh Mas Putu di sini bilang bahwa itu satu nikmat gitu. Sementara perempuan sendiri, Mbak Eni merasa mengalami puber kedua nggak sih Mbak? Ya, dulu ya, tapi Oh dulu sih, maksudnya gimana? nggak tahu sekarang rada-rada mungkin karena memang kalau puber itu kadang-kadang saya merasakan bahwa kalau kita lebih rileks, lebih santai, lebih ini ya gitu ya, itu biasanya bisa ini timbul yang ini ya. Tapi kalau udah sehari-harian kerja terus gimana bisa nikmatin ini ya gitu. Tapi kayak Mas Putu tadi bilang bahwa apa namanya kuda binal ya Mas ya. Iya, Iya. iya. Serem loh istilahnya udah final loh. Kuda binal. Tapi ada tetapinya kan tadi Hen. Enggak, tapi itu memang kalau buat perempuan kalau suami lagi kuda binal tadi itu emang jadi greget gitu. Iya, Jadi itu greget. dia, iya. Greget maksudnya greget mau memperbaiki diri apa greget oke loh ya mau ngajak-ngajak Boleh tambahin sedikit, boleh. Oke. Kalau itu puber kedua, ketiga, keempat datang, istri jadi cantik lagi loh. Bagus kalau ke istri ya. Iya, Ah. maksud Puber saya bisa nggak hanya ke orang lain, tapi Iya. bisa aja jadi sama suami sendiri atau sama istri Itu sendiri dia, ya kan. Hen, ya. Nah, orang selalu kan memitoskan puber tuh mesti ke sana Perempuan kemari lain. sama iya. Bisa dong sama kamu misalnya gitu. Kebetulan saya juga sedang puber, tapi puber pada waktunya loh. Ya. Tapi Mbak kalau boleh tahu perempuan tuh kalau ngelihat laki-laki puber ya, kalau Mbak Eni sendiri ya, kan biasanya mulainya dilihat dari penampilan kan laki-laki ya, dan laki-laki lebih lari ke biologi ya, ke Iya, biologis, karena kebutuhan biologis. kalau saya sih pengalaman suami saya, kalau saya lihat kalau dia, aduh ini saya apa namanya, buat umur segini perut saya gede nggak sih, perut saya kelihatan ini nggak sih, enggak masih cakep, saya kan bilang gitu kan. Wah ini dia nih, ini puber lagi Oh nih. gitu. Terus langsung ya Mbak ya ketahuan kalau dia tuh lagi puber gitu ya. Pokoknya kalau dia udah ya, tapi nggak tahu ya dia kayaknya setiap hari juga kayaknya Tapi emang dandan aja keren terus teh gimana. si Mas itu. Jadi ya memang bagus ya dikasih pujian loh. Enggak bukan Huges yang puber tapi emang cakep. Tapi Mbak, boleh bener gak sih kalau Huges bilang kalau laki-laki itu larinya ke kebutuhan biologis, kalau perempuan makanya Mbak ini nggak begitu ngerasain karena larinya ke pengen diperhatiin, lebih ke kasih Iya sayang mungkin gitu. lebih ke feeling ya. Memang kalau perempuan memang mungkin lebih untuk apa ya, untuk bahwa mungkin lebih ada percaya diri lagi, lebih gimana sih kalau kita diperhatiin sama lawan jenis kita kan mau nggak mau kita jadi pengen cantik, pengen olahraga, pengen kurus, pengen langsing, pengen ya segala macam gitu ya. Berarti sekarang lagi puber dong. Oh Puber gitu kedua ya kalau dong. Soalnya kayaknya Mbak Eni tuh kan nggak pernah lepas dari Boleh kecantikan. protes Iya. sedikit Iya, nggak? iya, apa? Menyebutkan kebutuhan biologis itu sepertinya najis gitu ya. Enggak. Kayaknya tuh nadanya begitu. Enggak, tak? kalau Kayak- ini Iya. enggak. Enggak. Mesti kita adakan rembukan baru Oke, bahwa itu kan sesuatu yang istimewa kan Iya, ya. betul. Itu sesuatu yang Nikmat sebuah Tuhan ya. suci itu ya. iya. Kalau kita manfaatkan dengan benar kan gitu. Dengan Jadi, orang yang benar ya. Iya dengan orang yang benar, halal lah, itu benda Iya. halal. Jadi buat saya kalau nggak nafsu dengan orang yang benar ya gimana? Pak, nah itu ada melanggar hukum-hukum yang lain kan. Saya ingin Protes loh. ya, Yang mana yang orang benar, yang mana yang nggak benar iya. ya? Saya ingin ingin mengatakan bahwa sebetulnya banyak orang merasa berbicara tentang kebutuhan biologis itu seakan-akan sesuatu yang kotor itu, ada Iya, berlebihan. Kalau buat saya penting sekali itu. Cinta tanpa kebutuhan biologis apa? Coba. Iya benar, setuju, aku Apa? setuju. Waduh. Sekarang berarti kebutuhan biologis harus diperbaharui lagi, dibikin lebih semangat lagi, penampilan dibagusin gitu. Puber kedua itu membawa dia Membawa nikmat ya. iya spirit, saya kira itu spirit ya. Membawa spirit baru. Iya, spirit baru itu. Itu saya bilang bahwa sebetulnya bukan fisikal itu, ke spiritual itu. Tapi benar loh kalau puber kedua itu biasanya karena semuanya bergairah gitu ya. Itu rambut jadi tumbuh subur, kuku tuh rasanya aduh panjangnya Kukunya bagus ya Mbak. Berarti pubernya terus bagus udah ya gitu, kayaknya. kulitnya jadi kayaknya lembab berminyak gitu. Betul. Jadi memang nggak tahu ya. Memang Berarti ada puber hal-hal itu yang- ngebantu kita dari dalam ya. Iya. Penting juga Bikin kita awet puber. muda. Nah, itu dia Ini makanya tahun 70 begini,
sekarang juga Aku begini juga jadi kenal awet sama Mas muda. Putu juga sama Iya, loh. Tenang, kami tenang, jangan saling memuji. Tenang, jangan saling memuji, nanti jatuh cinta. Dan dua-duanya lagi puber soalnya. Puber pertama dulu ketemunya. Puber pertama, sekarang puber kedua. Tapi tunggu dulu, ada satu cowok ini yang Ugus percaya masih di puber pertama terus. Karena sampai sekarang dia sedang mencari-cari siapa kira-kira yang bisa diajak untuk hidup bersama. Siapa lagi kalau bukan Roni Sianturi, kita beri tepuk tangan. Roni, Roni. Ya. Jangan kaget gitu doang. Itu kalung ya, choker itu pertanda lagi puber atau gimana sih? Kayaknya sih iya ya. Hmm. Kata Babas sih suruh pakai ini biar sesuai dengan tema. Sorry, Babas itu apanya Roni ya? Babas itu tamu saya di Ronda ya. Oh, oke deh. Selamat ya. Tetap puber supaya tetap ganteng. Oh iya, saya setiap produksi baru selalu bubar ya Mas Putu ya. Ah. Pemain baru. Oke deh. Terima kasih ya Roni. Oke.